Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tamilun Mami dengan ujung NIM 079 dengan program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ide pendiri bangsa tentang konstitusi. Sejarah Konstitusi Indonesia UUD tahun 1945 dirancang. Sejak 29 Mei hingga 16 Juli tahun 1945. Bersamaan dengan rencana Perumusan Dasar Negara Pancasila oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan BIP UPK pada 18 Agustus tahun 1945 atau sehari setelah ikrar kemerdekaan. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI mengadakan sidangnya yang pertama kali dan menghasilkan beberapa keputusan penting seperti pengesahan UUD tahun 1945 yang diambil dari RUU yang disusun oleh perumus pada 22 Juni tahun 1945 dan juga dari panitia perancang UUD tanggal 16 Juni tahun 1945 memilih ketua Persiapan Kemerdekaan Indonesia Soekarno sebagai presiden dan Hatta sebagai wakilnya. Naskah UUD tahun 1945 pertama kali dipersiapkan oleh BPUPKI. Hal itu dilakukan pada masa sidang kedua tanggal 10 Juli sampai 17 Juli tahun 1945. Saat itu dibahas hal-hal teknis tentang bentuk negara dan pemerintahan baru yang akan dibentuk dalam masa persidangan kedua tersebut. Dibentuk Panitia Hukum Dasar dengan anggota 19 orang yang diketuai oleh R.SOKARNO. Selanjutnya ada pengertian konstitusi. Istilah konstitusi dalam banyak bahasa berbeda-beda. Seperti dalam bahasa Inggris, Constitution, dalam bahasa Belanda Konstituti, dalam bahasa Jerman Konstitution, dan dalam bahasa Latin Constitutio, yang berarti undang-undang dasar atau hukum dasar. Jadi, konstitusi merupakan hukum dasar tertinggi yang memuat hal-hal mengenai penyelenggaraan negara. Dalam ungkapan lain, konstitusi adalah kerangka kerja, framework dari sebuah negara yang menjelaskan tentang bagaimana menjalankan dan mengorganisir jalannya pemerintahan. Jenis konstitusi. Konstitusi pada umumnya dibagi menjadi dua jenis, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Konstitusi tertulis adalah aturan-aturan pokok dasar negara, bangunan negara, dan tata negara yang mengatur peri kehidupan satu bangsa di dalam persekutuan hukum negara. Konstitusi tidak tertulis disebut juga konvensi, yaitu kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul dalam sebuah negara. Fungsi konstitusi. Para pendiri bangsa telah sepakat menyusun sebuah undang-undang dasar sebagai konstitusi tertulis dengan segala arti dan fungsinya. Undang-undang dasar adalah naskah yang memaparkan rangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan-badan tersebut di dalam negara yang menganut paham demokrasi. Undang-undang dasar mempunyai fungsi yang khas, yaitu membatasi kekuasaan pemerintahan agar penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Yang terakhir ada paham konstitusi. Konstitusi Indonesia dikenal sebagai Revoluti Grounded yang bermakna
bahwa UUD tahun 1945 mengandung gagasan revolusi yang berwatak nasional dan sosial. Tujuannya adalah dekolonisasi dan perubahan sosial ke arah terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Negara Indonesia menganut paham konstitusionalisme sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 ayat 2 UUD Negara Republik Indonesia tahun-tahun 1945 yang berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Itu saja materi pada hari ini. Silahkan kalian pahami dan kalian pelajari. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.